Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili dengan NIM 058. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi, hakikat, dan prinsip belajar. Di mana materi pembahasan saya yang pertama yaitu hakikat belajar, yang kedua definisi belajar, dan yang ketiga adalah prinsip-prinsip belajar. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat belajar. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar, peserta didik adalah subjek dan objek dari kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, makna dari proses pengajaran adalah kegiatan belajar peserta didik dalam mencapai suatu tujuan pengajaran, di mana tujuan pengajaran itu adalah ingin dicapai apabila peserta didik berusaha secara aktif untuk mencapainya. Selanjutnya yaitu definisi belajar. Definisi belajar yaitu belajar bukan hanya sebatas kegiatan membaca, mendengarkan, menulis, mengerjakan tugas, dan ulangan saja, akan tetapi adanya perubahan tingkah laku dari hasil kegiatan proses belajar, di mana di dalam proses belajar itu sendiri ada interaksi aktif dengan lingkungan dan perubahan tersebut bersifat permanen. Yaitu ciri-ciri belajar. Yang pertama, adanya kemampuan baru atau perubahan. Perubahan tingkah laku itu bersifat kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua yaitu perubahan tidak berlangsung sesaat, melainkan menetap atau dapat disimpan. Yang ketiga yaitu perubahan tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan usaha. Yang keempat yaitu perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan, melainkan tidak karena kelelahan, penyakit, atau obat-obatan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip belajar. Yang pertama yaitu prinsip kesiapan adalah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Yang kedua yaitu prinsip motivasi. Prinsip motivasi adalah suatu kondisi dari pelajar untuk membuat kegiatan, mengatur arah kegiatan, dan memelihara kesungguhannya. Yang ketiga yaitu prinsip persepsi. Prinsip persepsi adalah interpretasi tentang situasi yang hidup. Yang keempat yaitu prinsip tujuan dan keterlibatan langsung, di mana tujuan adalah sarana khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Adapun prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam belajar. Yang kelima yaitu prinsip perbedaan individual, adalah proses belajar yang bercorak ragam bagi setiap orang. Yang keenam prinsip transfer, rotasi, dan tantangan, yaitu belajar dianggap bermanfaat bila seseorang dapat menyimpan dan menerapkan hasil belajar dalam situasi baru. Yang ketujuh yaitu prinsip belajar kognitif, yaitu melibatkan proses pengenalan. Yang kedelapan yaitu prinsip belajar afektif. Yang kesembilan prinsip belajar psikomotor, dan yang kesepuluh yaitu prinsip pengulangan, balikan, penguatan, dan evaluasi. Yaitu jenis-jenis belajar. Yang pertama, belajar bagian. Umumnya dilakukan oleh seseorang bila ia dihadapi pada materi belajar yang bersifat luas. Yang kedua, yaitu belajar diskriminatif, adalah suatu usaha untuk beberapa sifat stimulus dan kemudian menjadikannya sebagai pedoman dalam tingkah laku. Yang ketiga, yaitu belajar global, merupakan bahan yang dipelajari secara keseluruhan sampai pelajar menguasainya. Selanjutnya yaitu unsur-unsur belajar. Yang pertama, bahan belajar. Bahan belajar merupakan unsur belajar yang terpenting mendapatkan perhatian dari guru. Adapun alat bantu belajar merupakan alat yang digunakan untuk melakukan perbuatan belajar. Yang kedua yaitu motivasi. Motivasi adalah dorongan yang menyebabkan suatu perbuatan atau tindakan. Yang ketiga yaitu suasana belajar. Artinya, suasana yang menyenangkan dapat menumbuhkan gairah belajar, ramai, tak tenang, dan banyak gangguan. Itu tentu saja tidak menunjang kegiatan belajar yang efektif. Yang keempat yaitu kondisi subjek, adalah turut menentukan dan keberhasilan dari kegiatan belajar. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi belajar. Yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal, faktor yang berasal dari dalam diri siswa. Itu meliputi integrasi, minat dan perhatian, bakat, serta motif. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari lingkungan siswa. Itu meliputi cara orang tua mendidik, pengertian orang tua, serta relasi anggota keluarganya. Itulah yang dapat saya jelaskan dari definisi, hakikat, dan prinsip belajar. Semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.